Hai Sobat Lentera, Tara News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tara News selengkapnya. Kita mulai dari Surabaya, Jawa Timur. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan calon Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak menggelar syukuran bersama para relawan dan juga partai pengusung atas unggulnya Khofifah Emil dalam hasil quick count Pilgub Jatim 2024. Tapi Khofifah tetap minta pendukungnya untuk terus mengawal perhitungan suara ini sampai selesai. Syukuran berupa potong tumpeng bersama di posko Khofifah Emil di Jalan Diponegoro, Surabaya tersebut dihadiri oleh ratusan relawan dan juga masyarakat. Dalam kegiatan ini Khofifah menyatakan rasa syukurnya atas seluruh proses yang berjalan dalam Pilgub Jatim 2024 selama ini. Terlebih berdasarkan hasil quick count Pilgub Jatim 2024, seluruh lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Emil unggul di atas dua pasangan calon lainnya, yaitu Risma dan Gushan maupun Lulu dan Lukman. Lawan yang luar biasa, kawan-kawan media, jurnalis yang terus mengawal bagaimana proses pilkada serentak ini berjalan dengan aman, damai, dan tenang bareng sesuai jargon KPU Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan bahwa jika ada dua tumpeng, ini adalah bagian dari syukur atas kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Kelancaran pelaksanaan pilkada serentak tentu kepada semua pihak, khususnya relawan, tidak ada euforia dalam proses penghitungan quick count hari ini. Kita semua masih akan menunggu proses penghitungan real count. Tadi saya dan Mas Emil bersama beberapa tokoh senior yang mendampingi kami ke data center 1 di Pagesangan, dan di Diponegoro ini selain posko juga ada data center 2. Kita semuanya akan menunggu hasil real count, sehingga saya tetap meminta kepada kita semua, tolong dikawal suara rakyat, kawal TPS sampai T1-nya final. Siap? Kawal penghitungan di PPK. Siap? Kawal penghitungan di kabupaten kota. Berdasarkan Litbang Kompas, update per hari Rabu pukul 17.05, total suara masuk 94,75%, di mana perolehan Khofifah Emil 58,77% dan Lulu Lukman 8,97%. Sementara itu, meskipun sudah unggul di quick count, tetapi Khofifah menegaskan pada relawan bahwa untuk tidak melakukan euforia terlebih dahulu, terutama sebelum hasil resmi dari KPU belum keluar. Pasangan Khofifah Emil mengajak seluruh relawan yang hadir untuk tak berhenti berjuang, justru setelah ini waktunya untuk memberikan upaya yang terbaik dalam mewujudkan Jatim maju berprestasi sebagai gerbang baru Nusantara. Kita ke informasi selanjutnya. Hasil quick count atau hitung cepat Pilkada Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pasangan calon Bupati Wakil Bupati nomor urut 1 Subandi Mimik Idayana unggul atas paslon nomor urut 2 Ahmad Amir Aslihin Edi Widodo dalam Pilkada Serentak 2024. Hasil ini membuat calon Bupati Sidoarjo nomor urut 1 Subandi bersama tim merayakan kemenangan dengan terjun ke kolam renang. Begitu mengetahui hasil hitung cepat unggul atas pesaingnya dengan perolehan suara lebih dari 55%, calon Bupati Sidoarjo nomor urut 1 Subandi bersama tim pemenangan terjun bersama ke kolam renang di rumah Subandi di Desa Pabean, Kecamatan Senjati, Kabupaten Sidoarjo. Mereka bersyukur atas hasil yang diraihnya. Tidak hanya Subandi dan tim pemenangan, putra Subandi yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo juga ikut terjun ke kolam renang bersama sang ayah dan anggota tim pemenangan. Selain quick count internal, pasangan calon Subandi Mimi Idayana juga unggul di quick count milik Babes Bangpol Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo. Untuk hasil cepat Babes Bangpol, pasangan calon nomor urut 1 meraih suara 57% dan pasangan calon urut nomor 2 mendapatkan suara 42%.
Dan di Realkon Polresta Sidoarjo, Subandi Mimi memperoleh suara 58% dan Ahmad Amir Aslikin Edi Widodo 41%. Pasangan Subandi Mimi Idiana yang diusung Partai Gerindra, Golkar, dan Demokrat mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja keras partai pengusung serta parpol non-parlemen. Keduanya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Amir Aslikin Edi Widodo yang turut serta dalam mensukseskan Pilkada Sidoarjo. Demokrasi yang luar biasa, tentu perjuangan yang luar biasa, menghasilkan pemimpinan yang terbaik untuk warga Sidoarjo. Seperti saya mengucapkan terima kasih semuanya seluruh masyarakat Sidoarjo yang telah mengantarkan saya Bandi Mimi ya menjadikan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Ya tentu ini terus doa bersama masyarakat Sidoarjo yang ini yang harus kita lakukan. Kita mohon mudah-mudahan perjalanan Bandi Mimi insya Allah dilantik ini bulan 2 tanggal 14 nggak salah ya, sampai nanti masa jabatan 2030 ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah 58% ya, sudah 58%. Nah kita nanti tinggal menunggu sikon, mudah-mudahan nanti hari ini selesai ya, nanti kita tetap mengikuti proses ya dari KPU. Meski unggul di sebelah quick-count, pasangan calon Subandi Mimi Idayana tetap menunggu hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang rumah yang dapat bertahan saat kebakaran dan banjir. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Banyak rumah di Amerika Serikat yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Oleh karena itu, seorang insinyur di Colorado memperkenalkan metode pembangunan rumah yang berbahan dari pembuatan batu bata kuno. Rumah dari batako tanah liat ini bisa bertahan saat bencana kebakaran hutan, gempa bumi, angin kencang, ataupun banjir. Rumah-rumah baru dibangun di seluruh kota Superior di Colorado, tempat angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari 1.000 rumah 2 tahun lalu.
Marshall, a structure is about to be overtaken. Sebagian besar konstruksi rumah ini memakai bahan yang biasanya mudah terbakar. Tapi rumah baru ini terbuat dari balok tanah yang dipadatkan yang tidak akan terbakar, menurut Insinyur Lisa Morey. The client called me and said that he was triggered still by the sound of strong winds and wanted a home that was obviously fire resistant or fireproof even. Lisa adalah pendiri Novaterra yang memproduksi balok tanah yang dipadatkan dari tanah agak berlumpur yang mengandung pasir dan tanah liat. Untuk perekatnya, mereka menambahkan mineral kapur. Campuran yang masih gembur ini kemudian dimasukkan ke alat pres untuk dipadatkan dan menghasilkan balok tanah padat. Setelah terkena udara dalam sebulan, balok-balok ini akan mengeras dan siap digunakan. Di lokasi pembangunan dekat kota Langmont, Lisa dan krunya menyisakan ruang antara deretan balok untuk diisi bahan insulasi. Rangka besi dalam dinding membantu membuatnya tahan gempa. So it's going to maintain its strength. In the hundreds, if not thousands of years, I hope this building will be standing. Di kota Superior, pemilik rumah yang dibangun dengan balok tanah ini mengatakan ia tidak akan pernah lupa bagaimana dulu angin yang menderu mengguncang rumahnya yang terbuat dari rangka kayu. Lalu datang api dan ia harus menyelamatkan diri. Menurutnya, rumah dengan balok tanah baru ini telah mengembalikan ketenangannya. So this methodology of construction, basically, the house will not shake. You will not feel the wind from inside the house, even if it's very windy outside. Rumah-rumah baru ini dibangun dengan kekuatan konstruksi batu bata jemuran yang telah dimodernisasi. Dan juga berdasarkan kearifan bahwa tanah tidak akan terbakar. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Maskapai penerbangan nasional Kenya memproduksi bahan bakar solar yang dibuat dari limbah plastik guna menjalankan kendaraan bermotor di bandara. Menurut pihak berwenang di Kenya, tujuannya adalah menyediakan bahan bakar yang lebih murah, sembari mengurangi polusi sampah plastik. Pembuangan plastik yang tidak terkendali di Kenya sering meningkatkan polusi dan limbah di lingkungan. Sebagian besar plastik ini berakhir di tempat pembuangan sampah. Namun Oktober lalu, maskapai penerbangan nasional Kenya Airways meluncurkan proyek untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar. Plastik dicacah dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Panas akan memecah plastik menjadi minyak yang kemudian disuling menjadi bahan bakar solar untuk kendaraan darat. Menurut kepala operasi perusahaan ini, setidaknya 1.000 liter bahan bakar diproduksi setiap hari. We get people to work here in the plant and we get people to work in the community to collect that plastic from the community and pays money as well for the community. So we take that waste plastic from the community around and we use that. So 98% comes from the community around us. 2% comes from the airline. Para ilmuwan mengatakan, solar yang dihasilkan dari sampah plastik kurang efisien dibanding bahan bakar biasa, menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, dan memiliki titik nyala yang lebih rendah sehingga lebih mudah terbakar. Pada saat yang sama, pasokan dan harga minyak tidak menentu, dan Kenya hampir tidak memproduksi minyak mentah. Jadi menurut para ahli, menciptakan alternatif bahan bakar sangatlah penting. You begin to change people to renewable energy. And then also cut the dependency on fuel, on the traditional hydrocarbon fuels. And the earlier you do it, the better it will be for the country. Selain itu, polusi plastik masih menjadi masalah yang signifikan di Kenya, meski ada komitmen nasional belum lama ini untuk meningkatkan daur ulang. Diperkirakan 92% plastik di Kenya dikelola secara tidak tepat, dan hanya 7% yang didaur ulang menurut laporan terbaru. We do use the plastics that is in terms of bottles and other like trays and such like things. So when they break, we would be forced to dispose them. But now with the plant, we are able to bring them back here and recycle the same to produce diesel. Pabrik bahan bakar solar ini dirancang para insinyur Kenya dan merupakan yang pertama dari jenis tersebut di negara itu. Para pejabat Kenya Airways mengatakan, memproduksi bahan bakar ini secara lokal akan menghemat biaya dan mengurangi limbah plastik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Dan informasi dari Kenya tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.